Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idral. Selamat datang di podcast Rusuh, Ruang Suara Hati, PWI Tangerang Selatan. Seperti biasa, podcast PWI Tangerang Selatan ini kali ini kedatangan tamu istimewa. Kita selalu mendatangkan tamu-tamu yang berkompeten. Dan kali ini kita kedatangan perwakilan dari PT Indah Kiat Pulpen Paper Tangerang. Selamat datang Pak Khawalisul. Selamat. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih diundang. Jadi sedikit ini Pak, saya memberitahu PWI Tangerang Selatan punya channel YouTube dan kita ada konten namanya Rusuh. Rusuh ini ruang suara hati singkatannya, bukan rusuh yang merusuh gitu. Jadi ada singkatan dari ruang suara hati. Kita sering mendatangkan beberapa tokoh ke sini. Sebelumnya ada Pak Wakil, Ketua DPRD. Dan kita juga ingin mendengar dari perwakilan dunia usaha, termasuk dari PT Indah Kiat Pulpen Paper Tangerang yang sudah puluhan tahun ada di Tangerang. Bahkan sebelum Tangerang Selatan lahir, IKPP ini sudah ada duluan di Tangerang Selatan ini. Sebelum Tangerang Selatan terbentuk gitu Pak ya. Jauh sebelum itu, dan artinya sudah banyak kontribusi yang sudah diberikan oleh IKPP Tangerang terhadap kota ini, terhadap lingkungan sekitarnya. Dan kita juga pengen mendengarkan sedikit Pak cerita IKPP Tangerang ini sudah memberikan apa saja terhadap Tangerang Selatan, terhadap masyarakat lingkungan sekitarnya. Oh ya Pak, maaf sebelumnya saya ingin tahu, Bapak di IKPP Tangerang jabatannya Pak sebagai? Saya di Sustainability sebagai headnya di Sustainability. Oke, siap, makasih Pak. Jadi kita ingin ini Pak, mendengarkan langsung dari perwakilan dari dunia usaha, bagaimana sih pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat sekitar, dan sudah apa saja yang sudah diberikan oleh KPP Tangerang terhadap lingkungan sekitar. Terlebih lagi pandemi 2 tahun, hampir 2 tahun lebih ini melanda kita dan sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat, mulai dari kesehatan, ekonomi sangat berdampak. Dan kita sama-sama tahu IKPP tidak hanya diam, juga turun ke masyarakat membantu di masa-masa sulit saat belakangan ini. Dan juga ada kemarin di minyak goreng langka yang misalnya IKPP juga turun membantu program CSR-nya gitu Pak ya. Kita bisa ceritakan sedikit ke teman-teman, ke para warga Tangerang Selatan. Jadi keberadaan IKPP ini nggak sekedar industrial aja di kota ini gitu Pak. Mungkin bisa ceritakan sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada tim PWI yang telah mengundang di acara podcast ini ya. Apa namanya? Rusuh. Rusuh. Ya. Sebelum saya cerita terkait dengan aktivitas PT Indah Kiat, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu kapan sih Indah Kiat berdiri. Nah, itu. Ya. Jadi PT Indah Kiat Pulp and Paper ini berdiri tahun 1976. Bang Idran sudah lahir belum itu? 40 tahun lebih berarti Pak ya? 46 46. tahun. Iya. Mungkin waktu itu belum ada kali ya? Belum. Oh, belum ada. Saya masih belia Pak. Oh, masih belia. Iya. Iya, tahun 76 kita berdiri dengan produksi waktu itu kertas fotokopi warna putih. Ya. Berjalannya waktu dengan banyaknya pabrik-pabrik kertas yang lain, akhirnya di tahun 96 kita berubah memproduksi kertas warna. Jadi lebih ke specialty paper lah, kertas spesial ya, kertas spesial. Dan akhirnya kita terus bertransformasi membuat kertas Al-Quran. Kertas Al-Quran. Jadi itu kertas yang dipakai untuk mencetak Al-Quran. Buku Al-Quran. Ya, itu kalau kita sebut sebagai QPP. Dan itu menjadi semacam brand yang cukup terkenal juga. Maksudnya seperti kayak produk-produk lain, kalau orang menyebut QPP, ya itu seolah-olah menjadi semacam kayak kita misalnya kalau menyebut pipa. Pralon itu kan sebenarnya merek itu. Iya. Pralon itu sebenarnya merek, tapi kan orang ketahuinya Pralon itu ya. Ya semacam itu. Kertas Al-Quran kita itu seperti itu juga sekarang. Ya Al-Quran diekspor ke Timur Tengah. Jadi kalau misalnya pulang haji dapat buku Al-Quran itu bisa jadi kertasnya dari sini. Ya dari Tangerang Selatan ini, itu merupakan suatu kebanggaan lah untuk Tangerang Selatan. Untuk aktivitas sosial ya memang sudah lama kami juga bergerak ya melalui CSR ya. Ya, Corporate Social Responsibility. Pada dasarnya sih kegiatan kita itu ada 4 bidang Pak.
Nah, 4 bidang. Jadi yang pertama itu masalah charity, kita sebutnya charity. Kemudian yang kedua itu terkait infrastruktur. Ya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan peningkatan kapasitas atau capacity building. Dan yang keempat itu pemberdayaan masyarakat. Ya. Dari bidang itu pada awalnya proporsinya itu banyakkan di charity. Ya, di charity banyak. Namun berkembangnya waktu dari tahun ke tahun, porsi charity itu kita sedikit kita kurangi dan proporsi untuk pemberdayaan itu kita tingkatkan. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Jadi kita sekarang ini yang paling proporsi atau persentase yang paling besar itu di pemberdayaan masyarakat dan capacity building. Nah, kalau charity itu contohnya ya seperti kemarin kejadian selama pandemi ya, COVID ya. Kita ikut empati kepada masyarakat, ya kita melakukan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat sekitar. Tahun 2020 hampir 5.000 paket bantuan yang kita sebar untuk masyarakat, baik itu secara langsung ataupun bekerjasama dengan pemerintah dinas sosial dalam hal ini di pemerintah Kota Tangerang Selatan ya, ya bekerjasama dengan dinas sosial. Kemudian selain itu juga kami setiap tahun rutin melakukan pemberian hewan kurban kepada masyarakat, ya kepada masyarakat Setiap Idul Adha itu ya. Kalau di beberapa titik ada kurang lebih 10 titik, ada 10 ekor sapi, kemudian ada lebih dari 10 ekor kambing juga yang kita bagikan untuk masyarakat sekitar. Itu yang terkait dengan charity yang tadi saya sampaikan. Dan banyak lagi charity-charity yang kita sampaikan, misalnya untuk anak yatim, bantuan anak yatim setiap Ramadan. Ya. Kemudian kalau infrastruktur memang awalnya proporsinya cukup tinggi, tapi memang tadi kita sudah kurangin untuk infrastruktur. Jadi infrastruktur itu ya misalnya bedah rumah. Ya, bedah rumah itu kita ada bantuan ke pembangunan tempat ibadah. Ya, itu ada kita sampaikan ke sana. Tempat ibadah. Ya, renovasi tempat ibadah. Ya. Dan yang terakhir lagi kita bermain lagi senang-senangnya itu adalah pemberdayaan masyarakat ini. Ya, jadi pemberdayaan masyarakat itu kenapa kami lebih tingkatkan proporsinya, karena dampaknya itu tidak langsung hilang. Kalau yang tadi charity itu sekali dibagikan sudah habis, ya kan? Nunggu momen lagi baru dapat lagi gitu. Iya, makanya kita berpikir kita harus tingkatkan pemberdayaan masyarakat dan capacity building. Ya, jadi capacity building itu kan terkait dengan SDM ya. Jadi kita melakukan pelatihan-pelatihan sambil kita juga memberikan bantuan-bantuan untuk pemberdayaan masyarakat. Yang sudah kita lakukan itu saat ini ya, kita melakukan bantuan untuk budidaya lele. Budidaya lele untuk masyarakat tadi. Untuk masyarakat. Kemudian pertanian hidroponik. Ya. Awalnya kita dimulai di Kampung Margajaya yang awal, maksudnya sebelum berkembang ya. Jadi dari satu tempat budidaya lele di Kampung Margajaya. 2014 kita sudah lakukan bantuan budidaya lele di daerah selain Margajaya, namun tidak berkembang waktu itu. Kembali di sini kita perlu mencari semacam pelopor, ya. Pelopor, kalau kegiatan kita ini tidak ada pelopornya dari masyarakat, tidak ada yang menggerakkan, susah juga jalannya. Kita jadi belajar dari tahun 2014. Akhirnya di 2016 kita coba mulai lagi, kita deketin dulu masyarakat, ya, dan kita temukan sosok pelopor di Kampung Margajaya. Mencari tokohnya dulu. Iya, jadi pelopor yang memang orangnya itu semangat, inovatif gitu. Sehingga ketika kita meluncurkan bantuan, itu ada yang terus menjaga bantuan itu. Kita temukan satu tokoh, kebetulan dia itu Pak RW di Margajaya. Ya, Pak RW. Pak RW Haidir. Ya, mungkin teman-teman juga bisa lihat YouTube-nya di sana, di channelnya. Ya, jadi ya, beliau ini benar-benar sangat tough ya, menggerakkan masyarakat. Jadi bantuan budidaya lele kita dari satu kolam itu bisa berkembang menjadi beberapa kolam. Artinya berkembang gitu? Berkembang. Jadi dari tahun 2016 dan sampai sekarang tahun 2022 masih ada.
Ya, jadi dari satu kolam pembesaran lele sampai menjadi pembibitan sampai itu jadi pembibitan di lele itu. Tidak hanya itu, ketika kita bergerak ke wilayah-wilayah lain, ya, kita wilayah dan Pak Haidir ini menjadi semacam guru atau mentor. Mentor. Kan, ya, tadinya Pak Haidir sebagai murid yang kita latih, kita datangkan ahlinya untuk melatih warga di Margajaya itu. Kebetulan Pak Haidir bisa menyerap ilmunya dan sekarang Pak Haidir ini menjadi ahlinya. Jadi banyak tempat-tempat lain yang kita lakukan budidaya lele ya dipelopori juga oleh dia. Jadi itu yang dampaknya yang sekarang kita lakukan itu. Itu sistemnya gimana Pak? Artinya kan dari satu kolam akhirnya punya banyak kolam, akhirnya menjadi pembibitan. Artinya kan ada keuntungan di situ. Itu diserahkan semuanya ke masyarakat atau bagaimana keuntungan bisnis dari awalnya pemberdayaan akhirnya menjadi bisnis untuk masyarakat sekitar gitu atau gimana gitu? Ya, memang dari perusahaan sama sekali kita tidak mengambil 1% pun keuntungan itu. Jadi memang keuntungan ini diperuntukkan untuk masyarakat. Dikelola lagi oleh masyarakat. Makanya kita pada tahun pertama kita bantu dengan bibitnya, dengan kolamnya, dengan pakannya, ya kan. Kemudian pelatihannya. Setelah itu mereka gulirkan. Itu yang kita memang harapkan seperti itu. Jadi tahun pertama kita dampingin dan kita monitor terus juga. Habis itu mereka mampu, keuntungannya mereka gulirkan. Jadi bantuan itu sifatnya bukan ke individu tapi ke komunitas. Ke masyarakat luas tadi. Ya, jadi ada komunitas lah. Semacam kalau di sini tuh mungkin kelompok tani. Kita juga untuk hidroponik sekarang udah terbentuk juga PKWT perempuan kelompok tani perempuan lah ya. Apa namanya PKWT? Ya. Semacam itu, kelompok perempuan untuk bercocok tanam itu ada perkumpulannya. Ada komunitas sendiri di bawah binaan Indah Kiat. Ya, jadi sekarang karena ada beberapa titik sekarang itu sudah ada 7 atau 8 ya, ada 8 titik, ada 8 tempat. 8 komunitas atau 8 komunitas semacam itu di Serpong Utara khususnya. Akhirnya kita bentuk paguyuban binaan Indah Kiat. Nah, itu sudah semakin besar semakin itu. Jadi dengan adanya paguyuban itu mereka antar kelompok itu bisa sharing. Kalau misalnya ada kesulitan di sini, ada kegagalan panen, ada masalah, yang lain bisa membantu. Dan Pak Haidir ini sebagai ketua paguyuban sekarang. Di yang sekarang ada di Indah Kiat ini gitu. Iya, jadi ketua paguyuban. Itu Pak, kan kenapa akhir terpikir seperti itu Pak? Membina dibandingkan memberi gitu kan. Kalau memberi kan misalnya kayak misalnya memberi sembako. Ya. Udah. Ya. Kalau kita di programnya sekarang sedang digencar-gencarkan Indah Kiat Pulp and Paper ini kan membina. Ya. Itu kenapa akhirnya terpikir ke situ Pak? Apakah ingin memberikan yang lebih banyak lah gitu ke masyarakat, akhirnya efeknya tuh lebih luas. Kalau kayak tadi kan pembinaan ini kan akhirnya ada efek bisnisnya ke lingkungan masyarakat, secara ekonomi masyarakat merasakannya juga gitu. Ya. Itu gimana tuh Pak? Iya, memang seperti tadi saya sampaikan bahwa efek dari pembinaan itu kan akan dirasakan semakin banyak. Ya, kalau kita berupa charity itu dirasakan cuma sesaat, tidak sustain, tidak berkelanjutan. Yang kita harapkan ini adalah ekonomi ini berkelanjutan, efeknya, dampaknya itu berkelanjutan. Jadi masyarakat dengan adanya semacam kelompok-kelompok ini, ada budidaya lele, budidaya hidroponik, terus berkembang berkelanjutan dan terus membesar. Saya kemarin baru saja selesai untuk acara halal bihalal paguyuban, saya sempat sampaikan juga kepada mereka. Kita pemikiran besar kita bahwa bagaimana kita punya petani hidroponik. Kalau cuma satu kelompok 2.000 lubang tanam, kita mau jual ke pasar susah. Misalnya kita hari ini kita jualan karena panen, besok kosong, kan nungguin lagi besar kan? Iya, benar. Iya. Tapi dengan adanya satu paguyuban, mereka atur pola tanamnya supaya pasokan ke pasar itu tidak terputus. Jadi kalau hari ini komunitas ini yang sedang belum menunggu panen, yang ini sudah panen. Ya, jadi diatur. Jadi dengan begitu saya sampaikan ke depannya mimpi kita bagaimana sayuran hidroponik ini bisa mensuplai pasar di wilayah kita secara kontinu.
Karena memang kebutuhan hidroponik itu memang cukup besar sih sebenarnya. Apalagi kita Pasarnya banyak bagus juga, Pak, ya? ya perumahan-perumahan ini ya kan. Ibu-ibu biasanya lebih suka mengkonsumsi sayuran-sayuran yang sifatnya lebih bersih, lebih higienis dan seterusnya. Dan lahan juga nggak butuh luas banget kan gitu ya. Ya, lahan sih memang tidak perlu tanah karena beda ya pola tanamnya. Medianya beda. Bedanya Ya. beda. Ini kenapa sih Pak? Ini tadi kan kembali lagi tadi kan hampir bukan kebanyakan ya. Beberapa industri itu ya cukup ya sekedar menggugurkan persyaratan undang-undang CSR tadi gitu. Dengan memberi udah selesai lah, dia nggak mau lagi ribet interaksi dengan masyarakat, nggak mau lagi terlibat lagi dengan apa yang ada di lingkungannya, pokoknya dia sekedar memberi, bikin laporan, udah tanggung jawab dia sebagai perusahaan secara undang-undang selesai gitu. Tapi Indah Kiat Pulp and Paper ini beda gitu. Dia datangkan ahli, memberi modal, mendatangkan ahli, mendidik, melatih masyarakat, akhirnya masyarakat menjadi produktif. Akhirnya dampaknya itu luas gitu. Iya benar. Kenapa nggak? Ya udahlah kasih aja gitu. Ya memang ini sejalan dengan visi misi perusahaan juga. Gimana tuh Pak? Perusahaan ini kan ada kita sebut sustainability roadmap 2030. Jadi perusahaan memang punya visi sustainability, ya bisnis keberlanjutan. Salah satu turunannya itu melalui kegiatan CSR ini. Ya jadi kita tetap ingin berkontribusi ke masyarakat secara luas. Ya kita bekerja sama dengan beliau untuk melatih masyarakat dari mulai pembibitan, kemudian penanaman, pemeliharaan, panen, sampai packaging. Panjang juga proses Pak. Dilihat dulu nih lingkungannya. Iya, kita berarti lihat ada keseriusan nggak turun ke masyarakat terus. Iya, ada keseriusan nggak dari masyarakat. Kalau cuma sesaat, sukanya cuma sesaat, habis itu down lagi ya nggak bisa jalan kan. Tapi alhamdulillah dua unggulan kita itu bersiap berjalan. Artinya kita bisa menemukan orang-orang yang tepat gitu loh. Jadi memang punya hobi, punya passion di situ. Ketokohannya juga bisa menarik lingkungan teman-temannya buat aktif juga gitu ya. Ada yang di Paku Alam, ada di Paku Jaya, ada yang di Jelupang. Ya banyak. Ternyata masyarakat banyak harus kita temukan itu. Satu lagi nih Pak, karena kan dunia usaha ini kan nggak lepas juga kolaborasi dengan pemerintahan, terutama kalau mungkin bicara yang Indah Kiat Pulp and Paper Tangerang dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan gitu Pak. Dalam membangun kota ini gitu. Baik. Selama ini kolaborasi apa sih Pak yang sudah dibangun bersama dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam membangun kota ini gitu Pak, antara Indah Kiat Pulp and Paper dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan gitu. Ya, kami sih selalu bekerja sama dan berkoordinasi ya, termasuk dalam kegiatan CSR kita itu ya, yang termasuk hidroponik, kemudian yang lele juga kami menggandeng instansi-instansi terkait, ya bisa langsung melalui dinas atau melalui aparat desa. Kita selalu menggandeng mereka karena kan kita mau memastikan program itu jalan harus menggandeng mereka. Ya jadi secara umum kegiatan CSR itu bisa melalui secara langsung, bisa disampaikan secara langsung. CSR tadi bisa secara langsung, bisa juga melalui kerjasama. Nah ini kita untuk memastikan bahwa kegiatan itu berjalan ya kita memang melakukan kerjasama dengan instansi terkait. IKPP Tangerang ini sudah ada gitu kan. Sudah banyak membantu misalnya. Alhamdulillah. Contoh yang paling berdampaknya membuka lapangan pekerjaan lah kan, itu pasti sangat bermanfaat bagi masyarakat Tangerang. Terus ke depannya ingin program-program apa lagi sih Pak yang ingin bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena kan kita lihat ini beda sendiri. IKPP Tangerang ini lebih menyentuh masyarakat, nggak sekedar ngasih aja gitu kan. Karena ke beberapa perusahaan mungkin yang sekedar ngasih biar tanggung jawab dia sebagai perusahaan gugur secara undang-undang gitu kan. Depan apa lagi Pak? Kami sih ingin lebih memberdayakan lagi. Kemarin itu TPS 3R. TPS 3R berarti terkait lingkungan lagi nih? Iya, TPS 3R. Kami sudah ajak beberapa warga untuk studi banding ke daerah Kerawang. Waktu itu ke Kerawang. Kebetulan di sana itu ada satu orang pelopor yang bisa menggerakkan dan memberdayakan TPS 3R. Jadi
TPS 3R itu sampah itu bisa menjadi Nilai ekonomi. nilai ekonomi. Ya, mungkin kita nggak bayangkan sampai segitu ya. Dan waktu teman-teman waktu kita ajak warga ke sana bagaimana mereka mengelola dan bagaimana mereka bisa menjadikan sampah jadi ekonomi. Ini yang sasaran kita juga akan ke sana. Ke TPS 3R itu lebih dikuatkan lagi. Jadi ada proses pemilahan yang plastik dengan plastik, apa dengan apa. Itu kalau dimanfaatkan lagi, didaur ulang lagi, kita kirim lagi ke pabrik-pabrik penampung, cukup besar juga ekonominya. Saya heran kenapa waktu itu baru tahu di Kerawang yang di TPS 3R itu mereka jualnya ke Tangerang. Hasil sortirnya. Jadi sampah-sampah itu kan dipilah-pilah. Iya. Yang plastik dengan plastik, kertas kresek Iya, dengan kertas kresek, bungkus Indomie atau bungkus apa? Hasil reduce-nya tadi lah gitu ya. Jadi di kertas dengan kertas, karton dengan karton, semua plastik itu jualnya ke daerah Tangerang. Lah kok kita malah nggak pernah tahu kalau bisa jual di situ. Itu rencana gimana Pak nanti Pak? Berapa sudah mulaikah program TPS 3R itu? Ini lagi kita jajakin karena kita kembali lagi kita harus melihat juga masyarakatnya, kesiapan masyarakat harus sungguh-sungguh ada nggak masyarakat yang mau, karena terus terang untuk memilah-milah sampah itu nggak mudah. Iya. Milah-milah sampah kotor gitu kan. Program juga harus tepat ke masyarakat yang tepat juga gitu. Iya. Jangan sampai udah dikasih program udah datangkan pelatihnya sia-sia dan tidak Iya, gitu. makanya itu kita tetap evaluasi. Oke, teman-teman, sepertinya kita sudahi dulu dong obrolan kita dengan Pak Holisul. Sudah lebih dari 30 menit kayaknya ya. Apa hampir 30 menit. Yang pasti Indah Kiat Pulp and Paper ini harus menjadi contoh dunia usaha yang ada di Tangerang Selatan. Tidak sekedar mencari keuntungan di kota Tangerang Selatan, tapi juga pikirkan lingkungannya, masyarakat sekitarnya, bina masyarakat sekitarnya. Jangan Anda sekedar datang atau investasi ke kota ini mencari keuntungan saja. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube-nya PW Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Thank you, Pak. Makasih. Terima kasih.